Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Azizah, NIM A4 2019-0151, praktikan anatomi fisiologi manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi latihan 2, yaitu tentang sistem muskuler atau otot. Di sini saya akan menjelaskan secara umum apa itu otot. Otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Untuk yang pertama, pada otot polos, reaksinya lambat dan tidak mudah lelah, sifatnya refleks, serta mempunyai inti di tengah, dan waktu kontraksi antara 3-180 detik. Untuk yang kedua yaitu otot lurik. Nah, pada otot lurik reaksinya secara sadar mampu bekerja dengan keras dan cepat tetapi mudah lelah. Selain itu, otot lurik juga cepat dalam berkontraksi dan juga mempunyai banyak inti sel. Selanjutnya pada yang ketiga yaitu otot jantung. Pada otot jantung ini hanya terdapat di dalam jantung dan bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Inti berada di tengah serta bekerja di luar kesadaran. Selanjutnya, secara garis besar terdapat beberapa karakteristik jantung, yaitu yang pertama ada kontraksibilitas, yang kedua ada ekstensibilitas, dan yang ketiga ada elastisitas. Nah, untuk yang pertama yaitu kontraksibilitas merupakan kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang kegiatan. Sedangkan yang kedua, ekstensibilitas merupakan kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga yaitu elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Selanjutnya yaitu mengenai sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada antagonis dan yang kedua sinergis. Untuk yang pertama yaitu sifat kerja otot secara antagonis. Nah, sifat kerja otot secara antagonis merupakan kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Untuk efek geraknya sendiri terdapat 4 macam. Yang pertama ada ekstensor atau meluruskan. Nah, contohnya seperti ini. Yang terjadi pada otot bisep berelaksasi dan otot tricep akan berkontraksi. Dan kebalikannya dari ekstensor yaitu fleksor atau membengkokkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi otot bisepnya akan berkontraksi dan tricepnya akan berelaksasi. Selanjutnya yang kedua adalah abduktor atau menjauhi badan. Nah, pada efek kerja secara abduktor yaitu menjauhi badan terjadi pada gerak tangan yang sejajar dengan bahu dan sikapnya secara sempurna. Contohnya abduktor menjauhi badan adalah seperti ini. Dan untuk kebalikannya sendiri yaitu aduktor atau mendekati badan. Contohnya seperti ini. Untuk yang ketiga adalah depresor atau ke bawah, yaitu seperti gerak kepala melihat ke bawah. Contohnya adalah seperti ini. Dan kebalikan dari depresor yaitu elevator atau ke atas, yaitu seperti gerakan kepala yang melihat ke atas atau menengadah. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yang keempat ada supinator atau menengadah, yaitu gerakan tangan yang menengadah. Contohnya adalah seperti ini. Gerakan tangan yang menengadah. Dan kebalikannya
yaitu pronator atau menelungkup. Seperti gerakan tangan yang menelungkup. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya sifat kerja otot yang kedua yaitu secara sinergis, yaitu otot yang kerjanya saling mendukung satu sama lain sehingga menimbulkan gerakan satu arah. Contohnya yaitu secara pronator teres dan pronator quadres. Nah, untuk contoh yang pertama, di mana di sini otot yang menyebabkan kedua tangan menengadah dan kedua tangan untuk menelungkup. Dan contoh yang kedua yaitu otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika seorang menarik napas. Contohnya ada seperti ini.